Dan untuk mengetahui lebih pasti pemirsa bagaimana proses perkembangan dari pencarian para korban dan juga identifikasi awal dari kecelakaan tenggelamnya KMP tersebut, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Halo, selamat sore Pak Suryanto. Selamat Selamat sore. sore. Baik, Bapak mungkin boleh disampaikan Pak untuk identifikasi awal dari kecelakaan atau tenggelamnya KMP Tunu Pratama ini, apa yang menjadi identifikasi awal dari KNKT? Suaranya kecil, Mbak. Baik, baik. Kami coba perbaiki audionya. Mungkin boleh disampaikan Pak terkait dengan identifikasi awal dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama di Selat Bali ini. Seperti apa hasil dari KNKT sejauh ini? Ya, pertama kami dari KNKT selaku wakil dari pemerintah ikut berduka cita atas kejadian ini dan semoga kita bisa menemukan apa menjadi penyebab kecelakaan ini sehingga kita bisa memberikan rekomendasi yang untuk kedepannya agar kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Jadi saat ini kami sedang menuju ke Ketapang, ini dalam perjalanan menuju Ketapang dari Juanda. Kami di perjalanan juga mengadakan komunikasi dengan teman-teman di Ketapang serta minta data-data awal dari kapal tersebut dan kronologi yang ada di saat ini baik di posko maupun dari operator kapalnya sendiri juga. Jadi tahapnya di awal kami mengkolek semua informasi yang bisa kami dapatkan di lapangan, nantinya akan kami gunakan untuk evaluasi di Jakarta. Dan kami juga akan mewawancarai penumpang-penumpang yang selamat dan awak kapal yang selamat untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya seperti apa. Mungkin itu di tahap awal, Mbak. Baik, lantas Pak untuk proses identifikasi terkait dengan kecelakaan kapal laut seperti ini, biasanya KNKT membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk bisa memastikan apa sebenarnya yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut? Untuk di awal ini kami belum bisa memastikan berapa lama karena kami belum mendapatkan datanya sama sekali. Nanti kalau setelah kita mendapatkan data-data yang kami perlukan, kami baru bisa menduga berapa lama, apakah perlu ada evaluasi dengan laboratorium ataupun kita harus membuat model dari kapal kenapa dia tenggelam. Nah, kalau kasusnya sederhana juga nanti kita bisa lakukan secepatnya, tapi untuk saat ini kami belum bisa menentukan. Baik, kemudian Pak, terkait dengan kecelakaan yang terjadi di area laut, apalagi ini merupakan kapal penumpang dan juga angkutan barang. Biasanya yang Anda ketahui, KNKT ketahui untuk proses pemeriksaan kelayakan ini dilakukan itu seperberapa skala waktu Pak? Karena kan ini juga kita diketahui BMKG mengatakan kondisi cuaca juga menjadi suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam proses pelayaran di beberapa waktu terakhir ini. Nah, seperti apa? Gimana Mbak? Bisa diulangi lagi Mbak? Baik, untuk proses pemeriksaan dari kelayakan dari kendaraan kapal penyeberangan, biasanya ini dilakukan seberapa lama sekali Pak dalam skala waktu? Pemeriksaan kapalnya Mbak? Betul. Jadi pemeriksaan kapal untuk kapal penumpang itu setiap tahun dilakukan docking dan disitulah dilakukan pemeriksaan dari lambung kapal, pemeriksaan dari permesinan kapal, alat-alat keselamatan. Kalau semuanya memenuhi syarat, maka kapal tersebut dinyatakan layak untuk berlayar, Pak. Baik, 1 tahun sekali pemeriksaan kapal dilakukan. Lantas Pak, apakah ketika kapal dalam kondisi layak, sekalipun namun kondisi cuaca dikatakan dalam cuaca buruk, ini seharusnya bisa tetap berlayar atau lebih baik dihentikan dulu sementara waktu? Jadi nakoda itu kan sebelum mulai pelayaran kapal, mereka harus mengetahui kondisi cuaca di perjalanannya seperti apa. Kalau dilihat bahwa cuacanya tidak memenuhi syarat untuk kapal yang dibawanya oleh nakoda, maka harusnya mereka menunda pelayaran. Jadi sebetulnya masalah cuaca ini di Ketapang dan Gilimanuk, BMKG sudah hadir di sana dan mereka juga
memprovide atau memberikan informasi cuaca yang diperlukan untuk pelayaran khususnya ke Tapang Gilimanuk ini. Baik, baik. Seharusnya sudah diantisipasi ya terkait dengan cuaca ya Pak ya. Lantas Pak Suryanto, ketika suatu kapal tidak hanya mengangkut penumpang tetapi juga kendaraan, informasinya lebih dari 10 kendaraan yang diangkut. Nah, pertanyaan saya, apakah kelebihan beban atau muatan ini juga menambah resiko suatu perjalanan kapal bisa menjadi bermasalah Pak? Kami belum tahu apakah yang dimuat itu melebihi kapasitas dari kapalnya apa tidak, tapi kami akan meminta data itu semua dan melakukan evaluasi nanti setelah data-data kami berhasil kumpulkan, Mbak. Baik, dan untuk di tahap awal ini Pak, rencananya KNKT akan berkolaborasi dengan pihak mana lagi dalam mengungkap penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama tersebut? Kita akan bekerja sama dengan semua stakeholder yang memang berkaitan dengan masalah kapal tersebut, misalnya dengan BKI, dengan Syah Bandar, dengan BMKG, dengan pihak-pihak terkait lainnya, operator kapal, semuanya yang terkait dengan masalah kapal, keselamatan kapal ini kita akan berkoordinasi dengan mereka semua, Mbak. Baik, kemudian Pak, kalau kita melihat data kecelakaan kendaraan ya Pak ya, biasanya untuk di laut itu rasionya ini seberapa banyak Pak dalam perbandingan dengan kendaraan di darat dan juga di udara Pak? Agak sulit ya membandingkan, Mbak, karena kan memang laut spesifik, darat spesifik, udara juga spesifik. Jadi tidak bisa dibandingkan, Mbak. Baik, tetapi kalau untuk kecelakaan di laut mayoritas Pak terjadi pada kondisi yang hampir mirip nggak Pak dengan kondisi yang terjadi pada peristiwa KMP Tunu Pratama ini? Setiap kejadian ada hal-hal yang unik, Mbak. Itu jadi ada juga kemiripan, tapi setiap kejadian meskipun ada kemiripan, tapi ada hal yang unik yang memang terjadi di satu kapal tertentu aja, Mbak. Baik, lantas Pak mungkin bisa disampaikan juga rekomendasi jangka pendek dari KNKT agar insiden serupa tidak terjadi terutama di lintasan padat seperti Selat Bali, mengingat BMKG juga sudah memberikan himbauan cuaca tidak kondusif untuk beberapa waktu ke depan. Ya, kami nantinya kalau kita menemukan sesuatu yang cukup membahayakan pelayaran, kami akan mengeluarkan segera rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti agar pelayaran itu juga bisa meningkat keselamatannya. Baik, tetapi untuk sementara waktu himbauan dari BMKG menjadi patut dipatuhi ya Pak ya, karena cuaca juga sedang dalam kondisi yang tidak kondusif ya Pak? Benar Mbak, jadi cuaca itu bagian yang harus dipenuhi ketika sebelum melakukan pelayaran dan nakoda harus mengetahui cuaca di sepanjang perjalanan. Baik, terakhir Pak Suryanto, untuk proses pencarian korban ketika sudah terjadi peristiwa seperti ini di laut, berapa lama sebenarnya proses pencarian idealnya dilakukan? Karena kan sampai dengan saat ini kita tahu proses pencarian terkendala dengan cuaca. Ya, kalau Basarnas, kalau tidak salah sampai 7 hari atau 14 hari. Nanti bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita akan nantikan terus bagaimana proses pencarian terhadap para korban dari KMP yang tenggelam di Selat Bali tersebut. Terima kasih Ketua KNKT Bapak Suryanto Cahyono telah bergabung memberikan informasinya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.